Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Mu di YouTube channel Pak Mu. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi akhir dari bab timbangan benda tegar, yaitu tentang titik berat. Kita akan jelaskan secara konsepnya, kemudian contoh-contoh soalnya agar kalian lebih paham. Oke, silahkan saksikan video ini dan jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian. Oke, Pak mengucapkan terima kasih. Di bagian akhir kesetimbangan benda tegar, kita belajar tentang titik berat. Oke, jadi titik berat itu secara pengertian adalah letak berat atau letak massa suatu benda, gitu ya. Misalkan kalau kita punya batang, gitu ya, kawat atau spidol, gitu, atau pulpen ini, kira-kira letak pusat massanya di mana, gitu, ya. Atau bahan-bahan lain yang berupa luasan, misalkan kertas ini ya. Nah, nanti letak pusat massanya gimana? Yang berupa kotak, yang berupa segitiga, dan seterusnya. Nah, jadi untuk bagian-bagian titik berat itu ada beberapa bagian yang kita pelajari. Yang pertama berupa bendanya yang berupa panjang seperti kawat. Misalkan seperti ini. Jadi kawat seperti ini, letak titik beratnya itu pasti di tengah. Nah, itu penting. Jadi selalu di tengah. Selalu begitu ya. Intinya ke arah kanan atau kirinya selalu kita ambil tengah-tengahnya ya. Nah, kemudian kalau untuk mencari beberapa batang yang digabung, beberapa kawat yang digabung, itu letak titik beratnya kita petakan dalam bentuk bidang kartesius ya. Jadi kejadian seperti ini, misalkan ini ada kawat, ini sumbu-sumbunya bidang kartesiusnya, kemudian di sini ada kawat ya, misalkan begini kawatnya, ini kawat pertama, kemudian di sini kawat kedua, di sebelah sini ada kawat ketiga nih. Nah, gitu. Misalkan saya punya panjangnya ini adalah 4, ini adalah 1, kemudian 3, di sini 1 sama 1 misalkan. Jadi kita punya 3 kawat yang panjangnya adalah 4, kawat pertama, kawat kedua adalah 4, kawat ketiga adalah 2, gitu ya. Nah, jadi ibaratnya kawat dilas gitu ya, ujung sini dilas, ujung sini dilas. Bagaimana titik berat dari ketiga gabungan kawat ini gitu. Nah, cara mencarinya biasanya kita lebih mudah pakai tabel. Kita buat tabel. Jadi panjang kawatnya, kemudian letak titik beratnya X dan Y gitu. Karena dia dilibatkan dalam sumbu X sumbu Y. Nah, kawatnya misalkan ada kawat pertama, kawat kedua, dan kawat ketiga. Kawat pertama misalkan yang ini, yang 4. Ya, kita tulis di sini panjangnya 4. Letak titik berat tadi saya sampaikan selalu di tengah. Selalu di tengah. Misalkan di sini. Ya. Jadi kalau kita ambil kawat letak titik tengahnya itu di sini, berarti koordinatnya kita lihat coba. Arah sumbu X-nya ke sini nih. Set. Berarti ini 4, tengah-tengah dari 4 berapa? 2, betul. Jadi diambil ke sini nih. Nah, berarti di sini angkanya 2 gitu. Ya, angkanya 2. Kemudian di sebelah sininya nih, ya, ini koordinatnya berarti ini ke sini 3. Nah, ini berarti 3 gitu lah. Nah, jadi kalau untuk yang panjang 4 ini, X-nya atau titik berat arah sumbu X-nya adalah 2. Kemudian arah sumbunya adalah 3 gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang ini nih, 4 yang tegak ini nih. Ya, panjangnya 4 juga, kita tulis panjangnya 4. Letak titik beratnya pun sama, pasti tengah-tengah sini. Tengah-tengah ya, pasti tengah-tengah. Kita lihat koordinatnya, berarti ke arah sumbu X ke sini. Nah, ini kan panjangnya 4, berarti di sini 4. Ya, berarti kalau gitu X-nya 4. Kemudian Y-nya ini 4. Totalnya tengah-tengahnya di sini. Berarti kita ambil sini. Nah, kurang lebih ini 2 berarti karena tengah-tengah dari 4. Jadi X-nya 4. Ya, X-nya 4. Kemudian Y-nya 2 gitu. Paham ya? Ya, jadi seperti itu. Ambil tengah-tengahnya, ya, kemudian koordinatnya kita lihat. Ini 4, kemudian Y-nya ke arah sini. Ini 4 juga, tapi setengahnya tengah-tengah berarti 2 gitu lah. Nah, yang terakhir panjangnya ini yang atas nih. Ini 2 panjangnya. Ya, kita tulis dulu panjangnya 2.
tengah-tengahnya itu di sini. Ya, titik beratnya di tengah-tengah di sini. Nah, jadi kita lihat koordinatnya lagi yang di sini. Koordinatnya itu kalau kita lihat titik ini tuh dari sini sampai sini x-nya 4. Kemudian y-nya dari sini sampai atas sini 4 juga gitu lah. Jadi di sini 4, kemudian sebelah sininya titik ini ya, titik ini saya ulang. Jadi ke sini adalah 4, koordinatnya 4, kemudian ke atasnya dari sini sampai sini 4 juga gitu. Jadi x-nya 4, y-nya juga 4. Nah, kita masukkan angkanya. X-nya 4, Y-nya juga 4. Begitu ya. Seperti itu untuk menentukan letak titik berat masing-masing kawat. Nah, kemudian setelah kita dapatkan masing-masing kawat ini letak titik beratnya berapa, kawat 1, kawat 2, dan kawat 3, kita buat sebelah kanannya L kali X ya. Lalu L kali Y gitu. Nah, untuk L kali X kalikan 4 kalikan 2 sama dengan 8. Kita tulis ke bawah. 4 kali 4 16 di sini, 2 kali 4 8 gitu ya. Kemudian yang LY nih, nah LY berarti L kali Y maksudnya 4 kali 3 berarti 12, 4 kali 2 8, 2 kali 4 8 gitu. Tambahkan dulu L nya ya, L nya kita tambahkan 4 tambah 4 8 tambah 2 10. Kemudian si L kali X nya kita tambahkan juga yang sebelah kanan ini. L kali X nya kita tambahkan 8 tambah 16 24 tambah 8 32 gitu. L kali Y juga sama, kita tambahin lagi 12 kali 8 20 tambah 8 28. Nah, kemudian letak titik berat itu berupa koordinat, namanya titik kan koordinat ya, yaitu berupa X0 sama Y0. Jadi gabungan dari keempat atau ketiga kawat ini itu punya titik berat X0 sama Y0. Dari mana X0 Y0 nya? Gini. X0 Y0 itu kalau X0 dirumuskan adalah jumlah sigma ya. Jumlah L kali X dibagi jumlah L-nya. Tadi kita punya jumlah L kali X itu adalah 32 di sini. Kita masukkan 32, jumlah L-nya yang ini 10 nih. Ya. Jumlah L-nya 10, berarti 32 dibagi 10 sama dengan 3,2. Nah, begitu. Ya, paham ya? Demikian juga dengan Y0. Jumlah L kali Y dibagi jumlah L. Jumlah L kali Y di sini 28. 28 nih ya, LY-nya totalnya 28. Dari yang kita sudah jumlahkan tadi dibagi dengan jumlah L yang tadi adalah 10 yang di sini. Dapatnya 2,8. Jadi, untuk ketiga kawat ini, kawat 1, kawat 2, dan kawat 3 seperti ini, maka letak titik beratnya X0-nya 3,2, kemudian Y0-nya adalah 2,8. Kita buat koordinatnya adalah 3,2 titik, 2,8. Nah, begitu. Ya, itu untuk yang berupa panjang. Bagian kedua, pembahasan tentang titik berat adalah tentang luasan ya, yang berupa luasan atau area, lambangnya itu. Nah, yang berupa luasan atau area ini bentuk dasarnya ada beberapa bentuk dasar. Yang pertama yang berupa areanya persegi panjang seperti kertas ini ya. Dia punya panjang, dia punya lebar, maka letak titik beratnya itu selalu di tengah-tengah di sini nih. Selalu tengah-tengah. Jadi kalau kita nyari nilai X-nya berarti letak titik berat kan X dan Y ya, setengah dari panjang, dan Y-nya adalah setengah dari lebarnya gitu. Kemudian areanya, luasan dari persegi panjang ya, ini pernah belajar waktu SD ya, panjang kali lebar begitu ya. Nah, itu yang persegi panjang. Kemudian yang berupa segitiga, yang berupa segitiga itu di sini ada alas, kemudian di sebelah sini ada tingginya, ada T. Letak titik beratnya itu selalu di sini nih, gitu ya. Letak titik beratnya selalu di situ. Jadi kalau kita ngitung X-nya, itu setengah dari alas. Setengah dari alas gitu. Kalau kita ngitung Y-nya, itu kita bisa kira-kira kurang lebih dia di sini nih. Ya, kurang lebih di situ. Jadi kalau ditentukan nilai Y-nya
itu sebesar 1/3 dari tinggi. Nah, itu udah ketentuan. Jadi titik berat segitiga itu selalu 1/3 dari tinggi. Kemudian areanya adalah, ini pun sama pernah dibahas dari SD ya, setengah dikali alas kali tinggi, begitu. Nah, itu yang berupa segitiga ya. Jadi gambarannya selalu seperti ini ya, letak titik beratnya Y-nya ya, 1/3 dari tinggi, sedangkan X-nya setengah dari alas. Nah, bentukan yang berikutnya yang berupa setengah lingkaran. Jadi kurang lebih gambarnya gini nih. Oke. Nah, kalau berupa setengah lingkaran itu titik beratnya sekitar sini. Jadi kalau kita ngitung ini sebagai diameter gitu ya. Nah, ini sebagai Y-nya. Nanti kalau kita mencari X-nya, berarti ya setengah dari diameter gitu, karena tengah-tengah juga. Y-nya untuk setengah lingkaran itu ada rumus khusus 4R/3pi. Nah, rumusnya khusus dia. Jadi dari mana ini ya? Dari turunan-turunan lah ya, dapatnya seperti ini. Areanya, kalian tahu rumus luas lingkaran? Ya, betul, pi r kuadrat, karena setengah lingkaran berarti setengah pi r kuadrat. Nah, begitu. Ya, itu ketentuan-ketentuan untuk beberapa luasan yang umum. Yang pertama persegi panjang ya, ketentuannya seperti ini XY-nya. Kemudian yang kedua adalah segitiga, XY-nya pun begini, dan terakhir adalah yang berupa setengah lingkaran. Nah, bentukan soalnya itu kita coba contohkan. Misalkan saya punya luasan ya. Misalkan ada lempeng terbuat dari logam misalkan ya, seng atau apalah, digunting kemudian dibuat seperti ini gitu, atau kertas juga boleh lah, kertas dibuat begini. Luasan nih, area nih berupa kayak mirip rumah gitu ya. Ini ada persegi panjang dan ada segitiga, ini X, ini Y-nya gitu. Misalkan ada koordinatnya lah, kita buat sini juga. Yang ini 8 misalkan, yang ini 6, kita tarik sini, ini 9 misalkan ya. Nah, bagaimana menyelesaikan yang berupa seperti ini gitu untuk titik beratnya? Berarti kalau kita lihat tinjau ini benda atau area ini, ada dua luasan. Yang pertama adalah persegi panjang, yang kedua adalah segitiga gitu. Jadi kita punya dua luasan. Luas pertama yang ini, luas kedua yang di atas. Bagaimana mencari letak titik beratnya? Kita buat tabel seperti tadi. Yang kaitan dengan panjang tadi ada area, kemudian ada X, ada Y-nya. Ya, area atau luasannya ada X dan Y. Ini area kita bagi dua, ada luasan 1 dan luasan 2 gitu. Nah, kita lihat area 1. Luasannya. Di sini panjangnya 8, lebarnya 6. Berarti areanya berapa? 8 kali 6, betul. Nilainya 48. Kita taruh sini. Nah, letak titik beratnya tadi disampaikan, titik berat itu untuk persegi panjang di tengah-tengah. Berarti setengah dari 8, berarti di sini 4. Setengah dari tinggi lebarnya itu 6 gitu. 3 maksud saya. Setengah dari 6 3. Ya, jadi X1-nya berarti 4, Y1-nya berarti 3. Kita masukkan ke tabel. Berarti di sini 4, sini 3 gitu. Paham ya? Kemudian yang segitiga yang atas, areanya dulu atau luasnya kita cari. Ini 8 alasnya. Ya, kemudian tingginya di sini ini 9, ini 6. Berarti kita kurangi 9 kurang 6. Di sini berarti tingginya 3. Berarti 8 kali 3 24 dibagi 2. Berarti 12. Di sini area segitiganya gitu. X-nya, dengan cara yang sama tadi kan ketentuannya di sini nih. Ya, 1/3 dari tinggi tadi. Kenapa? Ya, sesuai ketentuan yang atas tadi nih, yang kita udah jelaskan. Kan dia itu 1/3 dari tinggi. Berarti kalau kita ambil 1/3 dari tinggi, 1/3 dari 3 itu nilainya 1. Gitu. Ya. Tapi kalau kita ngomongin titik berat kan koordinat, bukan satu yang diambil, tapi kita ambil ke sini nih, set gitu. Kita ambil ke situ, di sini sudah ada 0, ke sini 6, tambah ini 1. Berarti di sini nilainya tuh 7 gitu. Nah, X-nya bagaimana? X-nya kita ambil dari titik ini ke bawah sini. Nah, sama 4 juga gitu. Jadi, kalau gitu X-nya adalah 4 ya, dari titik ini diambil ke bawah 4.
Y-nya ke samping sini, berarti 7 gitu. Setelah kalian dapatkan A, X, Y masing-masing area tadi ya, area 1 dan area 2, kalikan A dikali X, kemudian A dikali Y, seperti panjang tadi ya, kalikan AX, AY ya di sini tuh. A kali X, 48 kali 4, dapatnya 192. Kemudian A kali Y, 48 kali 3, 144. Lalu area yang kedua, 12 kali 4, 48. Kemudian area A kali Y yang kedua, 12 kali 7 adalah 84. Gitu ya. Tambahkan areanya dulu, kita tambahkan. Total luasnya 48 tambah 12 itu adalah berapa? Oke, 60 betul. Kemudian A kali X tambahin di sini 0, bawah 1, 10, 4, 2, 40. Kemudian A kali Y tambahkan 8, 2, bawah 1, 2, 28. Oke, kita punya jumlah AX-nya 240, jumlah AY-nya adalah 228, dan jumlah A-nya adalah 60. Lalu titik beratnya bagaimana nih? Nah, titik berat kan tadi disampaikan di awal, cari X0 sama Y0. X0 bagaimana rumusnya? X0 itu sigma A kali X dibagi sigma atau jumlah A-nya gitu. Jumlah X-nya tadi sudah ada 240. Tuh. Kemudian jumlah areanya 60 ya, 60. 240 dibagi 60 berapa? 4, betul. Nah, itu dapat X0 nya 4. Kemudian Y0-nya. Bagaimana Y0? Sama ya, kalau ini sigma X berarti ini sigma A kali Y dibagi sigma A gitu. Sigma A kalinya 228 di sini. Kita masukkan angkanya 228. Sigma-nya tadi 60 ya, 60. Nah, 228 dibagi 60 dapatnya 3,18048. Oke, 3,8. Nah, jadi dari area atau dari bentukan luasan seperti ini, ada dua persegi panjang, satu persegi panjang dan satu segitiga, kita peroleh nilai X0-nya adalah 4 dan Y0 adalah 3,8. Oke. Begitu ya, itu tentang titik berat yang berupa area.